Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Octavia Syarifuddin, Stambuk 040 2019 0353, asal Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Dijanggi SH.MH dengan materi Etika Profesi Polisi, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Dengan mempersingkat waktu, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Bagaimanakah proses penegakan kode etik profesi Polri? Menurut saya, yang pertama, pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi. Yang kedua, sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B. Yang ketiga, sidang komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Yang keempat, setelah memperoleh keputusan dari atasan Ankum, penetapan administrasi perjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri. Yang kelima, pengawasan, pelaksanaan putusan, dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengembang bidang rehabilitasi personel. Pertanyaan nomor 2. Pada menit keberapa penjelasan tentang etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian? Materi etika kenegaraan berada pada menit 12.29. Materi etika kelembagaan terdapat pada menit 14.45. Materi etika kemasyarakatan terdapat pada menit 17.32. Materi etika kepribadian terdapat pada menit 19.23. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Bagaimana menurut Anda terhadap kedua gambar yang ada pada slide pertama dan slide kedua? Slide pertama terdapat dua gambar. Pada gambar pertama, 6 personal Polda Riau dipecat, paling banyak karena kasus narkoba. Menurut saya, kasus ini melanggar pasal 11 huruf C dan pasal 11 huruf D Perkap nomor 14 tahun 2019 karena melanggar kode etik kepolisian negara Republik Indonesia. Mereka tidak menaati dan menghormati norma agama, norma hukum, dan tidak memelihara kehidupan berkeluarga secara santu. Narkoba bukan saja mengecewakan keluarga dan orang sekitar, tetapi juga merusak kesehatan diri sendiri. Yang saya baca di internet, mereka dipecat secara tidak hormat sebab sudah diperingatkan berulang kali, namun tidak ada tiket baik untuk bisa berubah. Kasus ini menjadi koreksi bagi personel lainnya agar lebih waspada, lebih awas, dan berhati-hati agar tidak terjerumus bertindak merugikan diri, institusi, dan keluarga. Dan pada gambar kedua itu Kapolda Banten berhentikan 2 anggota Polri. Menurut saya ini termasuk pelanggaran tercela sebab merusak nama baik polisi. Peristiwa ini benar-benar sangat memprihatinkan institusi Polri. Kasus ini benar-benar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh anggota Polri agar dapat menghindari segala bentuk pelanggaran dan dapat meningkatkan kedisiplinan, sikap, penampilan, semangat, dan dedikasi sebagai pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat, dan tetap berpedoman pada ajaran agama dan nilai-nilai Tribrata serta menjadi insan Polri yang profesional dan modern.
Jadi pada slide pertama itu kedua kasus tersebut mendapat sanksi yang setimpal apa yang ia sudah perbuat. Dan pada slide kedua itu terdapat Polri anggota yang terlibat narkoba hukum mati. Menurut saya ini merupakan bentuk komitmen pimpinan Polri dalam memberantas peredaran narkoba agar tidak main-main dan meremehkan dengan barang haram tersebut, tidak merusak martabat dan nama baik polisi, dan tidak ada lagi anggota Polri yang terjerumus dalam bentuk tindak pidana narkoba, baik itu hanya menyalahgunakan hingga ikut adil dalam peredarannya. Lanjut pertanyaan keempat. Apa yang menjadi dasar pengecualian terhadap putusan KEPP? Yang pertama, benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan kelima, menghormati hak asasi manusia. Pertanyaan nomor 5 terakhir. Sebutkan aturan yang mengatur tentang profesi Polri dan peraturan yang mengatur tentang kode etik profesi Polri. Aturan yang mengatur tentang profesi Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang kode etik profesi Polri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Itulah jawaban dari saya dari pertanyaan Bapak Dr. Hardianto Jangge SH.MH. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.